Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita siang ini berlima akan berbincang-bincang di Kakak Kikik Channel, Kakak Kikik. Perkenalkan, itu ada Andy, ada Sony, Abai udah pada kenal. Roni. Nah, ini ada Tamu kita. Nah, Mas Hindrajit. Maaf, Profesor Hindrajit ya. Beliau, ketiga. Jadi ini ada ceritanya. Kok tiba-tiba ada Mas Hindrajit di sini? Iya. Kenapa itu? Tiba-tiba ya? kenapa Mas? Ya, dengar-dengar pertama gini, Ron. Kita main nih tumben nih ya. Gue main ke daerah selatan ya. Kan kita baru tahu selatan ya. daerah Blok M yang agak Iya. deket ya. Biasanya jauh-jauh, Ron. Biasanya selatan Jakarta. Selatan. Kali Jakarta Selatan. Gitu. Nah, kebetulan teman kita ini, teman SMP ini, Iya. Akbar ini di konten yang sebelumnya ini, Iya. dia ada bisnis buku. Ada kaitannya sama Pak Hindrajit ini. Nah, itu nanti yang kita mau bahas, Ron. Iya. Kok bisa gitu? Emang Iya. 40? Bukan. Bukan. Iya kan? No way, bukan. Kalau nggak salah SMP 13. 13. Tahun SMP 13. SMP 13. Tahun berapa Mas? 7780. Oh, Nah. jadi senior kita lah. Senior. Oh, di atas kita berarti? Enggak. Enggak, apa tuh? Di bawah. Masih aja. Nah, jadi obrolan kita kali ini bukan mau ngupas yang ribet-ribet sih, Ron. Iya, Ya, Pak. iya. Jadi kita ada kaitannya Abah yang berbisnis buku. Sementara Pak Hindrajit ini sebagai User. pelanggan. Oh, pelanggan. Gitu. Nah, itu yang nanti kita akan tanya, kok bisa pelanggan, kok bisa ngonten barang kita? Iya. Pelanggan setia Abai berarti. Betul. Insya Allah. Oh, insya Allah. Bisa Terus dibilang beli buku ya, Pak. Iya. Jadi gimana, Mas Bro? Gimana Mas Bro? Ini Mas siapa nih? Mungkin Abah yang bisa jelasin. Ah, Ceritakan Asal dulu. usul cerita Bisa ketemu di bertemu mana. ya, bisa kenal sama gitu. Pak Hindrajit ini, Hmm. asal muasalnya. Iya. Gitu loh, Pak. Coba. silakan. Coba diterangkan. Tarik napas dulu, Pak. Pelan-pelan. Halo semua. Ayo. Halo juga. Kalau untuk Mas Hindrajit ini agak unik nih ketemunya nih. Oh. Kan, pertama ya Oh. saya ikutan follow Facebooknya ya. Oh, dari Facebook. Lalu Awal dulu ya. iya Awal-awalnya. ikutan Facebooknya. Lalu wah, seru nih kalau Apa nih? ngikutin. Kebetulan Mas Hindrajit ini senang berbagi ya, berbagi pengetahuan. Oh, Oke. iya, iya. Berbagi pengetahuan. Jadi saya senang waduh ngikutin, jadi semangat gitu. Wah iya Semangat. ini buku-buku di rumah ini ada sebagian yang cocok nih buat Mas Hindrajit. Oke. Gitu. Oh, Oke, oke. Saya manggilnya Mas tadi. Iya, nggak apa-apa. awal pertemuan gue manggil Bang, Apa? tapi kayaknya nggak cocok. Mas, Jadi sekarang panggil Mas, Mas aja. Ya. Silakan Mas, gimana? Jadi ada beberapa buku yang akhirnya saya tawarkan. Cuma Iya. mungkin ya karena Oh, itu kesibukan tuh Mas bukan Hindrajit di ini. Sorry, potong. Nawarkan buku di Facebook itu. Di Facebook. Oh, bukan di. nggak temu muka. Belum. Oh, belum tatap muka. Oke. Iya. Terus sampai suatu saat karena saya Ikutin tadi. Ikutin. kita friend temenan Iya. di Facebook Iya, kayak iya. Lama-lama kopdar. itu saya pernah Belum. posting ada anak dari Australia Oh, yang kebetulan langganan saya tuh, dan dia mau pulang kampung terus ya foto bareng sama saya, minta foto bareng, terus kita foto bareng, saya posting, terus Mas Hindrajit gimana masih buka nggak gitu. Di CFD. Iya, iya. Wah, kalau di CFD saya nggak apa sih, bukanya cuma hari Sabtu tanggal Minggu Iya, aja iya, Mas. iya. Tapi kalau Mas mau Ya. mau perlu buku, saya anterin ke tempat Mas, kebetulan kan. Iya. Oh, Jadi oke. saya anterin itu Ke Awal. sini. ke sini. Ke sini. Oh, Sini. ini pertama kalinya ya. Pertama kali saya anterin ke sini. Kalau boleh tahu kapan tuh? 2 tahun yang lalu kah atau 10 tahun yang lalu? Iya. Udah Tahun berapa? lama Lama ya. itu. Udah lama ya. Berapa Mas? sekali? 2018 atau Oh, iya. 17 lumayan. ya. Antara itu lah. Antara itu ya. Jadi 18 tahun. Jadi
Jadi Makanan ya. ini Ah. apa jemput bola gitu. Ya. Oh, iya. Oh, gue pikir baik ketemu pernah ke CFD-nya juga Pak Raji Ah, ketemu? belum. Oh, belum Belum. nak belum. Sampai sekarang? Belum. Kecuali yang ada pameran kemarin ya. Oh, Yang Oh, pameran yang kemarin Perpus itu. Nasional. Depo. Sekali-sekali boleh tuh kita ke CFD. Iya. Iya kan? Mandi keringat ya. Yang kontennya Abai kemarin yang kita ke CFD, Ada tuh, Pak. Mas Hendrajit lihat. Ada lihat kemarin. Oh, Kasih. berarti mewakili ya? Wakil. Asik. Yang di Oke. HI ya. kalau- Yes, ya. Nah, kalau Mas Hendrajit sendiri, Iya. tentang Abai ini, memang sih kalau dari informasi kan Mas Hendrajit adalah books lover, Books gitu kan. lover. Wah, pokoknya nggak ada waktu tanpa buku. Iya. Jadi ilmu yang terbanyak itu salah satunya ada di buku, Iya. gitu kan. Jadi Mas Hendrajit ini pencinta buku dan ketemu sama pengelola buku ya, Iya. mungkin gitulah ya, Iya. penjual ya. Iya. Ya. Pejuang. Nah, Mas Indrajit sendiri pendapatnya bagaimana tentang si Abai ini, teman kita, Mas? Iya, saya karena seperti yang Mas Roni Iya. tadi katakan itu memang buku, saya kan book lover. Yes. Bahkan dalam tingkatan itu book hunter sebenarnya. Book hunter. Oh, ada Jadi hunter lagi nih. Sampai Memburu, memburu juga ada ya, Pak? memburu tempat-tempat yang nggak kepikir orang yang kira-kira karena buku langka emang yang saya cari. Oh, Ya. oke. Iya. Nah, dalam konteks itu makanya saya tertarik ketika Bang Akbar ini yang memang awalnya benar dari Facebook sama punya minat yang kebetulan yang saya tulis banyak dia Iya. minati Iya. juga. Yang awalnya itu bawaan dilalah kemudian Iya. orang Jawa bilang Iya. itu apa kemudian di buku. Nah, itu makin chemistry-nya makin Tumbuh, dapat. makin erat. Ya, jadi itu yang awalnya dari situ. Jadi karena bagaimanapun saya mengapresiasi orang seperti Bang Akbar ini yang pasti biasanya gini, Mas Iya, Roni. iya. Kalau orang-orang yang bergerak di buku walaupun itu jualan buku Ya. itu bohong kalau sekedar ngejar materinya. Ya. Pasti ada bawah sadar memang sesuatu yang memang dia minati di Betul. bidang Ada passion di situ ya. entah dia terdorong untuk memberi buku ke orang-orang yang diminati ya, kayak contohnya tanpa sadar kan Pak Akbar ini kayaknya kalau buku ini cocok nih buat Mas Iya. Hendrajit gini itu kan Ya. ada hal yang Dia kalau tahu, tukang benar. kalau murni bisnis jualan bodoh amat. Dia nggak peduli, yang penting laku. Lah, tapi ini dia mikir nih ada buku ini pasti Diarahkan yang cocok dengan ini. Nah, Betul. itu kan ada hal-hal yang sebenarnya non bisnis juga Betul. terlibat Iya, di iya. situ. Nah, itu makanya saya tertarik gitu. Oh, oke. Berarti tidak hanya semata-mata pokoknya saya butuh buku harus ada, tapi nggak begitu juga. Tapi ternyata dari inner lagi apa namanya Bawah sadar. bawah sadarnya si Abai itu yang membuat Mas Indrajit tertarik. Iya. Indrajit tertarik dengan ininya lah ya. Dan itu bikin menarik, apalagi ada satu, ini saya novel, tapi menarik, namanya The Paris Little Bookshop. Jadi toko buku kecil di Paris. Oke. Tapi ini orangnya sebenarnya model Bang Akbar juga. Jadi Oh, tapi ini orang tanpa sadar ada talenta-talenta yang itu tadi kebetulan matching sama di gerak buku. Jadi dia pernah satu kali waktu dan ini kisah nyata walaupun di novel kan. Iya. Ada seorang ibu-ibu setengah baya gitu. Iya. Kekeh pengen beli novel tertentu, dia sebut Oke. judulnya pengarangnya. Ya. Si penjual kalau bikin bisnis, wah, apalagi Iya, harganya apalagi, cukup harga. ini mahal ini. Bilang, jangan, ibu jangan beli yang itu. Loh, Oh. kenapa? Saya kan punya uang gini-gini, enggak cocok nanti ini. Jadi kayak buku itu dalam tingkatan itu Mbak Roni, kayak semacam obat juga. Jadi orang-orang tertentu yang lagi kasmaran misalnya baca novel kayak yang gitu itu katanya, itu malah jadi sedeng nanti jadi apa namanya? Bisa, nggak ketemu. Bisa. Bukannya apa? Happy, Bukannya relax, happy, iya. bukannya apa gitu. Enggak. Kalau Kalau mau umat buku ya. ini saja gitu. Berarti ya. Jadi dia kayak resep buku Yes, itu. yes. Jadi entah novel atau apa. Jadi ada karangan-karangan kayak Franz Kafka. Itu katanya cocok kalau buat politisi yang egonya tinggi, Oh, senang dia ada show ininya off. ya, jadi ya. Nah, itu perlu baca kayak novel Kafka supaya egonya itu. Tapi ada satu yang bukunya itu yang terkenal dulu apa namanya dari yang George Orwell.
itu novelis juga yang judulnya terkenal sampai hari ini, 1984 judulnya. Oke. Nah, itu memang tentang suatu negara yang otoriter yang kalau dipikir-pikir zaman dulu malah kebayang katanya bisa ngelacak orang itu. Tapi kalau sekarang nggak aneh, ada CCTV. Iya. Udah banyak pendukung itu. Tapi yang menarik itu katanya buku ini cocok sebagai resep nih buat orang-orang yang kalau nggak bisa bedain membumi apa dipijak kenyataan dengan khayal. Jadi orang yang selalu sering khayal, nggak membumi, novel itu tuh bagus untuk menyelaraskan. Itu jadi kadang-kadang jadi potensi seperti Bang Akbar ini sebenarnya kalau memang menarik tuh kayak gitu-gitu tuh, selain tukang buku, dia harus punya visi tentang buku, visi perbukuan. Nah itu. Iya, visi pembukaan. Jadi secara tidak langsung si Abai pun harus mengerti tentang buku-buku yang ingin dia. Seluk-beluk buku. Ya. Jadi bukan sekedar judulnya, Betul. siapa pengarangnya, tapi jiwa dari buku. Memang sih itu terbukti Mas Hendra. Jadi kemarin kita waktu mampir ke CSD itu ada ya lapaknya nggak terlalu besar, cuman cukup lah ada buku-buku. Hampir 80% dia sebutin ini ada ini ada ini. Hampir hafal semua gitu ya. Lu kapan? Iya, udah bisa hafal semua. Dan itu tidak pernah berarti baca. Iya. Mas Andi, soal buku. Betul. Karena banyak yang karena nggak itu, karena level kayak gitu, kalau tingkatan tertinggi dari yang sekedar jual buku tadi, itu bisa semacam apa ya, kolektor buku juga. Dan itu kadang-kadang nggak pernah baca isinya. Benar. Jadi kalau ada ungkapan kan sering don't judge the book from its cover. Jangan lihat buku bagus enggaknya itu dari cover. Karena cover belum tentu isinya juga bagus. Tapi kalau buat kolektor kebalik, don't judge the book from its content, tapi yang lihat cover, tampilan. Karena dari situ tampilannya, penciumannya, wah ini buku bagus, bisa itu. Ini buku barang bagus ini kira-kira gitu kalau dalam bisnis. Nah itu memang masing-masing punya talenta, tapi itu semua memang ada di dalam seluk-beluk perbukuan. Makanya tantangan buat para pengelola buku termasuk Bang Akbar ini memang banyak segi-segi yang menarik dari dunia perbukuan yang bisa digali. Dan itu memang nggak semua orang yang ya seperti ini termasuk talenta berarti. Talenta. Jadi nggak semua orang juga bisa. Lalu yang hebatnya lagi dari pembahasan tadi adalah hati-hati dengan kalimat yang kita baca ya Mas. Apa maksudnya? Bisa mempengaruhi jiwa loh. Oh, dari buku itu. Baca novel, salah baca lo bisa gila. Iya, bener ya Mas? Kata-kata. Jadi ada begitu ya. Jangan salah baca buku. Karena kata-kata itu kan yang terkandung di kata-kata itu ada dua sebenarnya. Pertama energi, jadi itu tenaga ya. Tapi juga pengetahuan yang berasal dari kesadaran. Gitu. Jadi makanya seringkali gini, Mas Roni dan teman-teman, kalau kita baca 5 tahun yang selalu, yang saya baca, saya baca lagi ulang 5 tahun, setelah 5 tahun yang sekarang ini, itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Nah, betul. Loh emangnya isinya yang beda? Enggak. Isinya ya itu. Yang berubah sayanya. Jadi ada kejiwaan yang berubah, yang mungkin lebih dewasa, lebih lebih berwawasan. Itu jadi bisa jadi temuan. Setuju, Mas. Gila, dulu yang gue baca kenapa gue nggak perhatiin? Iya. Betul. Makanya akhirnya bukunya tetap aja disimpan. Nggak dibuang, habis baca dibuang, nggak disimpan aja sama dia tuh. Buat nanti mungkin suatu saat aku pengen sama Pak Mas. Iya. Itu salah satu contohnya kalau kita nonton film. Iya. Sekarang kan udah ada Netflix, ada HBO, ada ini. Itu kan film-film lama. Lo coba ulang deh film yang lo gemari waktu pada masa kecil, tonton lagi. Wah, itu kita kebuka tuh. Saya nonton film bicara ngomong klasik nih ya. Kartun klasik Mas. Film Casablanca. Itu kalau nggak salah tahun 1939. Babe saya aja masih hitungannya baru mantas remaja. Terowongan Casablanca bukan Pak? Bukan, beda. Bukan. Jadi ini Humphrey Bogart sama siapa? Ingrid Bergman. Oh iya. Jadi ini babe saya aja yang kelahiran 1917 masih hitungan pemuda. Iya. Nah, itu saya nonton itu kalau nggak salah SMA atau SMP masuk menjelang SMA. Iya. Saya kemarin nonton lagi karena nggak salah di Plaza di seberangnya McD Kemang itu. Iya. Itu ada film-film lama yang tiap minggu kalau nggak salah Jumat sama Minggu itu. Nah saya tonton lagi beda itu. Tiba-tiba banyak hal yang menarik.
saya tahu jadi bedanya orang yang romantis, orang yang sinis. Yang Ada dulu di kan situ? ada di situ. Dari Lu tahu Casablanca nggak? Casablanca itu gue tahu itu. Di mana? Terowongan Casablanca. Bukan ya Pak? Di luar negeri ya Pak? Oh jauh ya Pak. Ini film Amerika. Oh udah Amerika, saya pikir yang di sini. Iya. Kota Casablanca lu tahu nggak? Itu yang di Mana? sini Pak ya. Kalau itu kokal. Oh iya, itu kokal. Jadi gini, Pak Indra, Oh beda ya Pak ya, beda ya. ya balik ke Abai tadi. Iya. Artinya kan kenal Abai ini sebagai penjual buku, Iya. kan banyak pasti Pak Indra jadi kenal yang lain. Betul. Iya dong. Apa ada yang orang seperti Abai ini baru Abai aja? Apa ada lagi itu? yang penjual buku yang Pak Indra Seperti Abai, kenal, Abai. seperti Abai? Ada banyak keunikan-keunikan yang berbeda, Oh, tapi beda-beda. yang membuat saya tertarik Bang Akbar itu karena saya punya relasi juga model Bang Akbar yang kontras banget. Oke. Jadi gitu. aji mumpung. Jadi Oh, iya, mentang-mentang buku lama, Oh. mentang-mentang buku lawas, harganya itu Melejit. melejit. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya mau jual, mau memeres. Terus kedua, tanpa Iya, sadar iya. dia sebetulnya menurunkan justru derajat ini. Iya, Yang normal aja, misalnya Ah. tentu saja seperti Bang Akbar atau yang buku lainnya itu tentu saja harus ini untung ada dong, nggak mungkin apa Ya. kalau cuman ini apa istilahnya tekor dong. Ya. Iya, iya. Tapi yang normal aja lah. Ini ada yang satu buku yang saya tahu persis, misalnya satu karangan apa tokoh nasional yang cukup Iya. bagus memang bisa sampai hampir 1 juta. Nah ini kan nggak masuk akal. Iya, iya. Itu satu buku Pak? Apa? Satu buku. Satu lembar gitu. Enggak, buku Buku satu. ya? Oh iya buku Jadi ya. ada satu buku nggak ada saya sebut. Oh, iya. jangan. Kalau mengarah ke seseorang. Iya, nggak boleh. Itu 1 juta. Wah, hampir 1 juta nggak masuk akal. Oh, Tapi gitu. kalau bangsa 300 gitu ya, Ya, mungkin masih namanya mau, apalagi ya. bagi Logis ya lah oke ya. lah. Logis lah. Jadi untung saya juga agak keluar ini ya wajar aja. Tetap Tapi puas, ya. kalau ini sampai 1 juta, wah lain lagi urusannya. Ya mendingan dia taruh di museum aja ya. Iya, mending di museum kan jelas. Iya, iya. Nggak wajar pas gitu Pak. Nggak wajar. Jadi memang akhirnya sampai sekarang ya artinya ada nilai plus juga nih Rob. Iya, Main buat rajin Abai. nilai Abai. Benar. Karena ada satu cerita lagi nih. Nah, Apa cerita? 10 juga boleh. Pak. Satu. sebenarnya kaitan kan. Iya. Gitu. Gimana Bay? Apa ya? Kan semua pekerjaan kan ada suka dukanya. Oke. Begitupun di perbukuan. Oh gitu, iya. Jadi Mic-nya pernah di sini. suatu saat itu ya, saya muncul-muncul di sini bawa buku. Iya. Tanpa janjian ya? Janjian. Jajan. Oh, Oh, sama Pak Endradit ya. Ya, Oke, kebetulan terus? ini sibuk banget nih Mas Oh, Endra. lagi sibuk. Oke. Nyantai tapi sibuk. Tapi sibuk. Gimana, Pak? Gimana Pak? Santai tapi sibuk ya. Terus Saya bawa buku itu, saya nggak tahu, cuma tawarin aja, Mas, ada buku ini nih, gitu. Oh gitu. Bukunya tentang ini apa? Selingkuhannya Napoleon. Nah, Oh, iya. Cleopatra. Hah? bukan. Enggak, Oh, bukan. yang Josephine. Oh. Josephine. Saya bawa buku. Desire. 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 Nah, terus Saya bawa buku ke sini. Iya. Terus Mas Indraji antusias banget gitu. Antusias banget. Saya nggak ngerti kenapa sih ya antusiasnya. Ya. Baru kemudian setelah ternyata Mas Indraji posting gitu bukunya. Oh ternyata itu buku itu punya nilai khusus buat Mas Indraji. Ada memori di situ. Oh, ada memori. Terkait selain sejarah Prancisnya sendiri. Selain sejarah Oh. Prancis. Dan itu menurut saya itu di situ sukanya saya itu apa sebagai penjual buku itu ya di situ gitu kebahagiaan. Waduh, Iya. ternyata apa yang saya sukain, apa yang saya tawarin ini Sama. bisa apa? Memantik gitu ya. Ya. Ya, menarik itu benar. Jadi satu kali ini buku ini kalau nggak salah Desire ya kalau apa atau Desire ini bukan selingkuhan sih sebetulnya, ini pacar cinta pertama Napoleon Bonaparte. Oh, itu. Yang pada waktu itu apa itu namanya plak jadi tokoh utama di Perancis ya pasca Tapi revolusi. cerita segitiga itu Pak, enggak? Enggak, Oh, jadi enggak. awalnya itu ini cuman biasa karena terus ambisi kekuasaan atau Oh, apa, iya, dia kan. dapat janda yang Iya, Lebih bagus. Nah, dia lupakan ini, tapi Desire ini kemudian untungnya malah dapat salah satu tangan kanan Napoleon walaupun pesaing juga, ya, jenderal juga.
sama-sama jadi orang ini Hebat, ya. hebat. Ya. Tapi yang menarik itu dari ini selain soal Perancisnya, kalau itu kan soal Soal background. tapi kan di dalam konteks ini ada sisi lain dari Napoleon ini yang akhirnya kejatuhan dia itu kan karena kalah di perang Waterloo namanya. Itu yang membuat apa namanya kekalahan oleh Inggris itu dalam perang lawan Inggris itu yang akhirnya jalan kejatuhan dia. Tapi yang menarik di luar soal aspek ini ya, ibu saya sama bapak saya itu juga menyatu itu dari nonton film Waterloo di Metropol dulu tuh. Oh, Iya. Metropol. Dulu kan setelah Orde Baru namanya Megaria. Ya. Oh, iya. Tapi Dulu Metropol. sekarang Metropol lagi. Jadi waktu balik itu lagi. bapak ibu saya itu karena bapak saya kan orang Solo, Iya. ibu orang Sunda, tapi sama-sama di Jakarta. Bapak saya di rumah sakit Angkatan Darat itu dokter. Iya. Ibu saya karir di seputaran Tanah Abang, tapi ini kosnya tuh dulu namanya flat Kebon Siri. Gitu. Oh, iya. Jadi Kebon titik Siri. rendezvous-nya itu. Titik rendezvous. film Titik kumpul ya, yang, Pak ya? iya, dan film yang menyatukan itu tuh Waterloo itu. Jadi kombinasi antara saya diingatkan lagi sejarah Prancis, Memori antara orang tua. tapi ya. memori orang tua yang melahirkan Ada. saya, Oh, iya, iya. jadinya saya. Nah itu gara-gara Bang Akbar. Itu tadi Rod, Nilainya kata tinggi. Enggak Sungguh semua fantastis berarti. penjual buku bisa ada apa sih roh atau passionnya. Iya. Nah, si Akbar ini atau dia menawarkan yang memang udah tahu. Dia bisa Seleranya. meraba selera Meraba. saya. Ada satu penilaian gue terhadap Abai tentang bukuan ini, perbukuan ini, dia tulus ngerjain soal buku ya. Jadi dia benar-benar Iya. tulus. Dia artinya Iya. dia bukan sesuatu ada udang di balik buku gitu ya. Bukan Bener ya. Jadi dia menguasai buku itu, dia cinta banget sama buku-buku itu, lalu ini juga buku harus jatuh ke tangan yang benar mungkin gitu Pak ya. Oh, iya. Hebat Pak Bay. Tapi nggak ketawa-ketawa kita sebenarnya. Kakak giginya mana Pak? Karena ya jadi ada ilmu juga lah. Iya. Ilmu itu kan yang kayak gini kan dapatnya nggak di sekolah. Benar. Di mana jadi Om? Bisa keterkaitan Oh. kan Iya. antara Pak Indrajit dengan Tapi Akbar. yang jelas sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Oh iya. Oh, iya. Semua Iya. itu sudah digaris. Kita duduk di sini beramai-ramai 5 orang, kita ngobrol. Ini udah ditentuin. Iya. Iya. Sekarang coba yang nomor 5 di mana? Ayo, Kalau siapa yang lima lima? di mana? Emang ada lima? Mana? Hah? Lu dua ya? Oke, terus Nah, benar. yang lucunya lagi kakak Kiki, Mas Indrajit ini juga bukan orang sembarangan. Bukan orang lain buat saya sebenarnya. Ternyata ada hubungannya dengan kakak ipar. Oh. Nah, Gitu. Jadi pas ngomong SMP 13 tahun berapa ini kenal sama ini, wah, iya woy saya kenal kata. Waduh, jadi dunia bener. dan dilawas dari satu angkatan saya. Satu gitu. angkatan Iya. lagi. Iya. Jadi akhirnya ya Abai lah mempertemukan Iya, kita iya. begini, jadi silaturahmi, nambah saudara, nambah temen, nambah persahabatan, nambah abang gitu ya. Oh iya. Bisa anytime saya diterima di sini, anytime datang bawa papan catur, kita main catur. Dan pasti kalah ya, dan pasti kalah. Kita mencari yang lain menang. Yang penting main obrolan catur. deh. Yang Justru- penting justru obrolan. Yang dicari bukan menang, yang kalahnya. Dari kalah itu kita belajar. Iya. Gitu. Bijak banget lu. Tapi berat catur tuh. Berat. Berat. Iya, Berat. berat. Berat, Pak. Berat. Hah? Berat rumit terus. Oh, rumit. Benteng diangkat, kuda diangkat. Iya. Cukup berat tuh, Pak. Nggak menarik di catur itu kompleks tapi nggak rumit. Iya. Oh, iya. Kalau kadang kita bisa main catur dan tertawa, itu aneh kan? Iya. Main catur kita bisa ketawa, wah kakak. Jadi apa ya? Ada komunikasi di lain. Harusnya serius ya main catur tuh ya. Harusnya. Harus serius, nggak boleh ketawa. Hati-hati ya. Hati-hati berarti itu. Jadi Ada memang- sedikit gangguan. Memang Pak Indrajit ini sekarang ini sering kontekan sama Abah itu, jadi Abah yang datang ya, membawa buku. Kadang Ya nggak mesti di kantor kadang-kadang. Oh, iya, ketemu di mana gitu, Pak, ya? gitu. Iya, aja di mana. Iya. Asik. COD gitu Pak istilahnya. Kalau sekarang ini. COD apa? Hah? Apa Pak? COD? Apa Mas? Bahasa Inggris kayaknya itu Pak. Nah, ya? ngomong-ngomong mungkin ya kakak Kiki, teman-teman yang lain kan juga pengen tahu Pak Indrajit ini apa sih selain dia apa book lover tuh Kak, kegiatan Kegiatan, Pak. sehari-harinya Iya, gitu, iya. kalau boleh sharing gitu. Iya, ini memang agak unik karena
ada banyak itu tadi kebetulan yang sebenarnya apa benar kebetulan atau Iya, sebetulnya terencana cuman kita nggak ngelihat. Oh Ya. gitu. Jadi waktu sampai di kuliah menjelang tingkat akhir tinggal skripsi udah kebayang yang di pikiran apa karir tuh kayak dosen apa jadi ilmuwan karir. Oh, Dosen iya, ngajar nanti 2-3 tahun ada peluang misalnya nerusin S2 kayak S3 gitu kan. Oh, Iya. Tapi pada saat menjelang mau skripsi, saya kayak ada yang betot dari jalur itu. Tiba-tiba waktu itu Eros Jarot, waktu itu orang tahunya kan musisi ya. Iya. Oh iya iya. Terkenal tahun 70-an era saya SMP. Iya iya iya. Badai pasti berlalu. Ah iya, lagu Chrisye itu Pak. Dan pada saat waktu saya mulai diajak di beliau sama teman-teman kolaborasi Universitas Nasional dan UGM ya. Itu bikin tabloid Detik itu boleh dibilang itu Pak Eros tuh habis bikin film yang juga sukses apa Cut Nyadin namanya. Cut Oh, Nyadin. Cut Nyadin. Nah jadi Berarti tahun 80-an ya Mas? 92 itu 92 ya? Oh, Kita udah lulus tuh ya. Nah, pada saat itu udah itu kan dunia baru ya, dunia baru dan bahkan skripsi pun 2-3 tahun kelupaan itu jadi kan. Iya nyambung. Kasih kan. nyambung aja. Selesai, tapi tahun 94 kalau di Bredel bareng Tempo sama editor, Iya. itu ingat lagi oh ya belum kelar nih gue kuliah. Balik ke itu tadi ya. Skripsi baru selesai. Nah, tapi pada saat di kewartawanan itu kan pasang surut dan nggak hanya sekedar di Detik ya, tapi di berbagai media lain. Intinya tuh sampai 2008 saya mulai kayak jenuh tuh di jurnalistik. Jenuhnya di jurnalisnya. Tapi terus mikir, karena ini bicara alih profesi kan, nggak boleh main-main nih. Iya. Iya. Kalau sekedar wes penting punya penghasilan atau ini gampang gitu, ngebisnis juga bisa kan, dagang apa gitu. Iya. Tapi ini apa yang saya refleksi apa istilahnya kilas balik. Kilas balik ya. Apa sih? Karena 17 tahun pada kenyataannya di jurnalistik Jurnalisnya ya. pasti kan ada yang bikin aku enjoy di situ. Iya. Oh, Selama iya. itu ya kan. Kok bisa selama itu walaupun kemarin ada kejenuhan tuh karena faktor lingkungan, entah karena kantornya atau dunia persnya sudah nggak kayak era-era Zaman 80-an dulu lagi, lah, zaman iya, dulu iya. lagi. Nah, tiba-tiba nyadar, oh iya yang bikin saya enjoy itu di jurnalistik itu kalau kita punya minat ragam banyak bidang, kadang sastra juga, politik juga, hukum juga, kriminal juga, kadang-kadang juga. Jadi banyak ragam tuh Pak ya. Nah, Iya, itu yang paling pas itu dan itu bisa serempak. Yang pas itu diwadainya di profesi jurnalistik. Jurnalistik. Oh jurnalistik. Nah, jadi. itu yang memang benar saya walaupun dulu yang membuat ini saya banyak kan di politik militer ya di des itu. Tapi kadang-kadang suka juga sering ngerisensi sastra gitu. Entah karya Chekhov yang dari Rusia itu atau apa tuh namanya Henry James ya atau segala macam itu bisa terwadai semua apa di media itu. Nah, cuman ada masa terus ya itu lagi karena tadi penat tadi. Jenuh tadi. Jenuh, kejenuhan. Kejenuhan. Profesi ya. apalagi yang apa yang pas nih gantiin itu. Nah, Ya. itu sembari nunggu apa jawabannya, minat lama. Nah, ini orang bijak yang namanya Deepa Chopra, ini orang India yang terkenal sekarang Ayurveda apa di bidang apa tradisional apa medicine itu ya, pengobatan. Itu dia punya ungkapan yang menarik dan itu saya ketanam betul di saat lagi apa di simpang jalan. Apa Waspadalah terhadap minat baru yang tiba-tiba muncul dalam dirimu gitu. Itu jadi ngalamin itu ya. itu minat lama itu apa? Tiba-tiba hubungan internasional yang kebetulan memang saya kuliah muncul lagi yang tadinya terabaikan, minat ke kajian luar negeri, ke perkembangan global yang tadinya cuek saya karena ke dalam negeri, urusan politik, militer, segala intelijen, segala. Nah, disitulah karena minat tiba-tiba geopolitik itu kayak ibaratnya masuk ke HI lagi minat itu kayak menemukan lahan yang kemudian saya pacul, saya gali, keluar itu yang namanya harta karun geopolitik. Oh itu. Nah, itu sejarahnya begitu ya. Ya, dan itu yang membuat kemudian dari situ kayak semacam profesi baru yang saya tekuni dari 2008. Nah,
belum, waktu itu belum ngantor di sini, baru 2009-an di sini. Oh, 29. Oke. Nah gitu, jadi itu yang akhirnya kiprah saya kalau tanyaan Mas Endi ya di situ ke pengkaji geopolitik. Geopolitik ya. Tapi saat yang sama karena udah pensiun di wartawan, tapi kalau di wartawan kayak di militer juga Ya. atau di polisi, nggak ada istilah pensiun dalam Betul. pekerjaannya. Jadi pola kerjanya iya. masing merasa. Masih, iya. Jadi kalau kemudian kayak Akbar sering lihat saya di Facebook banyak nulis itu sebenarnya hasrat yang di jurnalistiknya sebenarnya, yang saya jadikan semacam kayak diary nggak resmi. Lu ikutin, Bay? Ikutin dong. Oh, ikutin terus. Iya. Jadi Ini ada di jadi ini ntar lu, Bay. Ada di sini nih. Ah, di sini. Pak Indra. Linknya. Oh, linknya, iya. Facebooknya linknya. Pak Indra, Facebooknya. Mas Indra. Lanjut. nah, Lu jadi ikutin nih, tuh? ikutin nih. Jadi udah lama ngekernya. Oh, udah. Oh, udah dikeker. Dikeker dulu. Jadi kita ikutin terus tulisan-tulisan Mas Indrajit. Waduh, Dia baca apa? pasti kan. Apa ya? Benar-benar bisa jadi pembelajaran buat Iya. buat apa? Buat masyarakat luas gitu ya. Oh, gitu ya. Ilmu-ilmunya itu banyak yang terlupakan dan banyak yang emang sengaja kita pura-pura lupa apa gimana gitu ya. Iya, iya. Ini diingetin lagi semuanya sama Mas Indrajit dan Oke. langsung saya keingetan, aduh, saya ini penjual buku, tapi masa jadi penjual buku aja gitu. Ah. Oh, iya iya. Paling enggak ada Dapat ilmunya lah ya. selain ilmu, Hah? saya juga kepengen bermanfaat bagi Oh, masyarakat. bagi gitu. masa depan. Iya. Jadi ada contoh yang saya sempat singgung sama Mas Indrajit. Mas, tau nggak ada inian Mas, ada apa sih? Soekarno itu pinter Iya. karena dia dulu nongkrongnya di Kuitang. Oh, Kenapa tuh? Toko buku situ kan? Iya, Oh. toko buku bekas, gerobakan. Oh, iya, zaman iya, dulu zaman itu tuh dulu. zaman Pak Orang Soeharto tuh. Belanda Oh, habis baca buku, taruh situ. apa ya mungkin dianya balik ke Belanda. Dari buku zaman bukunya Gue taruh di situ. sampai Kita. zaman Soeharto masih ada. Masih ada di Kuitang itu. Iya. Sekarang kan di Blok M Plaza. Oh, Oh, yang di bawah ya. Oh, di Blok M Plaza Square, itu. Square, sorry. Blok M Square yang di bawah. Yang Iya. blond, Iya, iya. Oh, iya. Sana, sana. Ada Itu Kuitang langganan. dulu semua itu. Pindah situ. Ada langganannya itu langganan Soekarno itu namanya Haji Mas Agung. Oh. Jadi ya Soekarno itu pinter ya gara-gara Sering nongkrong di Kuitang itu. Mas Agung itu apa? Berarti jadi nanti gue pinter karena lu. Iya, benar. Bisa dong kita. kita berandai-andai aja. Mudah-mudahan Mas Indrajit nanti sebagai bisa jadi pemimpin ini. Ya. Edukasi lah ya. Wah, kita ke bawah-bawah gitu. Kalau itu bagus. Gitu. Dan kita mau nih, karena nggak semua orang belum tentu mau. Oh, Ah. Iya kan? Jelas. Iya. Ya Abay ini kan dia mencari. Pengen Makanya kan akhirnya kenal. Iya, Gali terus ya, sampai menggali ya. gue bilang tadi kan ada ketulusan di buku itu tentang bukunya, terus dijalanin dia pasti jatuh bangunnya apa ya kita lihat lah ya. Oh, iya. Terus ketemu sama Mas Indrajit ini juga bukan suatu kebetulan, atau tanpa kita sadari, terus ini membuat jadi ya yang sangat-sangat beruntung sih buat saya pribadi terutama dan Kakak Kiki Channel ini bisa ngobrol sampai sekian lama ini isinya tadi gua agak bukan Kakak Kiki nih gitu hampir serius men. Ambil serius. Kakak adik. Kakak adik. Kakak adik ya. Oh, jadi kakak adik ya. Enggak, sebenarnya bukan serius loh. Oh, Karena iya. kita asik gitu, Ya. dengerinnya asik. Senda guru. Ah, Iya. bro. Benar. Jadi interaksi lah, berinteraksi. Nah. Bagus sih. Ya mungkin waktu juga nih yang kita juga nggak mau lama-lama. Sebenarnya kalau kita mau ngobrol, Mas Indrajit termasuk orang yang demen ngobrol. Iya. Ya Mas ya. Betul. Kita berlima di sini demen ngobrol. Tapi nanti kalau diterusin yang nonton mah kabur, mendingan jangan ya kan? Ya mungkin apa nanti ada Episode konten berikut. sendiri. Ada bab dua, ada Kita bab dua. Ya. Kupas sendiri Ya. khusus Tentang gitu. Mas Indrajitnya. Iya dong. Sendiri. Panjangnya Ya. segala Lucu sih. sesuatunya. Dan lagi-lagi informasi yang sudah sering kita sebutkan di Kakak Kiki Channel ini, kita silaturahmi digital tanpa embel-embel. Jadi benar-benar duduk ngobrol. Kalau perlu kita hampiri, kita ngobrol, minta waktunya, lalu kita dokumentasi,
lalu kita jadikan ini sebuah kenangan. Ini menjadi satu kenangan khususnya buat Mas Indrajit juga ya, buat saya. Ada momen-momen di sini, saya pernah loh ngobrol sama Mas Indrajit. Iya. Ada abainya. Ada abainya. Salah satu di antara kita ada yang cabut. Kan gue tinggal buka. Kan? Kita mana tahu kan? Who knows ya? Who knows? Jadi- Who knows, bener. Jadi Siapa tahu ada jadi pemimpin di antara kita. Ada yang tahu. Who knows tadi. jadi gini. Hati-hati Iya. malaikat lewat. Yang ini deng. Jadi Amin gini. jadi pemimpin kan? Iya. Amin ya Pak ya. Oke, jadi gini Pak Indrajit. Kesimpulan Pak Indrajit sebagai Nah, iya. Pelanggan dari Pelanggan setia lah. Iya, Ah. dari Abai sang penjual buku. Ya, Pak. Apa sih kira-kira yang mesti mungkin ada peningkatan dari Abai? Apa baik? Lu cari lagi dong yang buku yang lebih rumit buat gue. Iya, Gitu. biar semangat abahnya ya Pak. Jadi seperti apa? Iya, Gimana? kira-kira kalau untuk saran memang Iya. Akbar harus banyak mengembangkan koleksi-koleksi yang lebih langka lagi. Oh. Jadi selain memang kalau soal menerabal selera pembaca sudah bagus. Sudah tahu dia. Terbukti sama saya. Udah tahu deh ya. Nah, tapi juga yang nggak kalah penting buku-buku apa yang lebih dicari orang lagi ke depan. Lepas bahwa sekarang udah lebih mudah proses, tapi itu akan ada tantangan Iya, challenge. sendiri kalau biasanya Challenge. karena kalau di online biasanya memang ada, tapi seringkali kalau di sini loh. Iya, Tapi kalau langsung dari pengejaran dan perburuan seorang Akbar itu baik yang ininya asli, Iya. kertas bukunya juga Oh, yang iya, biasanya Kuning. kekuning-kuningan. Iya. Ya, tapi itu ada ini sendiri dan Iya. itu yang mungkin tantangan buat Akbar untuk koleksi-koleksinya lebih kaya lagi. Berarti kita juga mendoakan Abai Akbar Biar dapat buku. mudah-mudahan bukan. Bukan. Dia Bukan. kan kalau punya buku harus menyimpan. Oh ini. Mau menyimpannya di mana? Oh iya. Rumahnya kan segitu. Oh iya. Jadi harus punya toko. Arsip. Bukan. Ah. Tempat yang layak hingga buku-buku itu terjaga ya, Pak ya. Ya. Perpustakaan gue nggak tahu apa ya. Oh. Habis itu ada habis ini ada yang nyamperin, Pak Akbar, ada lahan di sana silakan buka. Kita mana tahu ya kan. Amin. Amin. Dan ada juga yang mengasih Makanya. buku kan. Iya. Nah, Makanya kalau hasratnya muncul dulu itu akan ada jalan. Betul. Orang tertarik bantu apa. Yes. Amin. yang penting ada hasrat dulu ya. Baru Hasratnya kita dulu. maju. Maju. Berangkat. Mana berangkat loh? Kita tidak nyampe. Oke, Kakak Kiki, sepertinya kita sudahi dulu obrolan kita yang luar biasa. Yang bobotnya kayak tadi kalau makan itu nasi padang 2 kali. Ya, seperti itulah. Kenyang gue. Seperti itu Ya, kawanku. mohon maaf jika ada prakata, kata-kata yang kurang berkenan atau apapun itu. Yang penting di sini kami silaturahmi digital, ketemu bareng-bareng di sini ngobrol hahihi. Yang penting ada hahihinya tadi, Iya, iya. membuat kita jadi lebih sehat lagi, gitu kan ya. Imun ya, lebih Imun, ya, nambah imun. Jadi tonton terus Kakak Kiki channel kami ya. Sehat, lahir batin. Subscribe itu gratis. Iya. Jadi di subscribe saja ya, lalu komen ya, like dan di share. Oke. Hey, Thank you. dah.